Bab berikutnya, ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke bab, kita lihat judulnya dulu. Kata-kata struktur dan fungsi. Kita lihat dari sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa bab ini menginginkan kita itu struktur. Kuncinya adalah kita mengetahui nama bagian-bagiannya. Sedangkan fungsi, kita lihat sini adalah bagaimana struktur itu berfungsi. Jadi, kita melihat, nah ini nih, hubungan struktur tersebut dengan fungsinya. Artinya apa sih? Jadi misalnya gini, di akar itu ada rambut-rambut akar. Ada rambut-rambut akar itu kita tahu nama bagiannya adalah itu rambut akar. Fungsinya adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Karena akar untuk menyerap unsur hara di tanah. Oke, sekarang kita lihat struktur dan fungsi jaringan tumbuhan kita bagi dalam, nah, dari bawah ya, akar, ke atas sedikit, batang, lalu yang hijau-hijau, daun, lalu yang berwarna-warni, bunga. Nah, kalau saya gambarkan struktur tanaman secara singkat, nah, bawah tanah. Jadi, struktur akar nomor 1, 2 batang, 3 daun, 4 bunga. 1, 2, 3, dan 4 adalah bagian-bagian utama dari suatu tumbuhan. Sekarang kita mulai dari bagian pertama, bagian akar. Akar. Kita sudah lihat sebelumnya bahwa akar itu terbagi menjadi berapa? 3 daerah kan? Sebetulnya bukan akar saja, semua bagian ujung dari tanaman itu terbagi 3. Jadi saya ulang lagi. Nah, kita mulai sekarang dari atas. Ada bagian lagi di bawahnya. Nah, ini seperti tudung di bawahnya. Saya bagi bagian-bagiannya. Bagian atas disebut bagian diferensiasi. Bagian bawahnya disebut daerah pemanjangan. Bagian bawahnya lagi disebut daerah pembelahan. Jadi apa artinya? Diferensiasi itu ketika jaringan itu mulai berkembang menjadi jaringan yang berbeda dengan jaringan lainnya. Namanya different. Different itu artinya adalah berbeda kan? Diferensiasi, perbedaan. Contohnya, dari epidermis berubah menjadi ini salah satu modifikasi dari epidermis, rambut akar. Sedang sekarang pemanjangan ini biasanya adalah daerah pendewasaan, bisa juga disebut seperti itu. Dari sel yang kecil menjadi sel yang besar. Sekarang kita lihat daerah ujung, pembelahan. Pembelahan ini karena ada suatu jaringan yang selalu membelah. Nama jaringannya meristem. Meristem ini karena terletaknya di ujung, ujung itu bahasa latinnya adalah apex, jadi meristem apikal. Nah, contoh di sini adalah si tudung akar. Nah, oh ya, saya lupa di sini juga ada bagian namanya tudung akar. Tudung akar ini untuk menembus tanah. Kadang-kadang ada bagian-bagian tanah yang sangat keras dan kalau selnya menembus itu akan rusak. Jadi digunakan tudung akar. Oke, berikutnya kita membahas tentang ini kan dilihat secara ke bawah ya. Nah, ke bawah seperti ini. Sekarang kita melihat secara melintang. Misalnya kita potong bagian ini nih. Nah, akar ini kita potong. Bagaimana jadinya? Nah, saya gambar dulu bagiannya. Jadi, misalnya saya gambar seperti ini. Nah, ada bagian ininya. Di luarnya ada lagi. Nah, ini adalah modifikasi dari rambut-rambut akar tadi kan. Oke, sekarang selesai. Kita lihat. Bagian luar adalah kulit. Kulit luar, ingat bahasa latin kulit keluar. Epi itu luar, dermis itu kulit. Jadi selalu kalau bagian luar itu selalu namanya adalah kulit bagian luar, epidermis. Di bawah epidermis kita lihat ada yang sangat tebal, korteks. Dan di dalamnya, kalau tadi ada epidermis di bagian luar, pasti di dalam ada bagian dalam kan? Bagian dalam itu adalah endo.
Lanjut, endodermis. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kita adalah bukan epidermis, korteks, dan endodermis, tapi bagian pusatnya. Pusat ini, dari sini, nah, saya tulis di sini, namanya silinder pusat. Inilah di mana akar itu mentransportasikan unsur-unsur hara dari dalam tanah, termasuk juga mineral, ke atas, ke daun, untuk proses fotosintesis. Kita lihat di sini, bagian luar silinder pusat, saya tulis di sini, silinder pusat itu sendiri terbagi menjadi satu. Bagian luar namanya pericycle, lalu ini pembuluh. Kalau saya sebut pembuluh di tanaman, selalu ingat dua pasang ini, xilem dan phloem. Ini bagian dari pembuluh. Jadi ketika kita potong akar, bagiannya menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya coba ulang di sini. Kita mulai dengan akar. Akar punya daerah diferensiasi. Daerah ketika sel menjadi spesialis, contohnya adalah epidermis menjadi rambut akar, dan di bawahnya itu ada daerah pemanjangan ketika sel sudah dewasa. Di ujungnya itu daerah yang selalu membelah, dikarenakan ada jaringan namanya meristem. Ini lapisan-lapisan secara horizontal, ketika kita potong secara horizontal suatu akar, bagian luar disebut epidermis, epi itu artinya luar, dermis itu kulit, tengahnya disebut korteks, yaitu bagian yang paling tebal, bagian dalam sebelum sampai silinder pusat, endodermis artinya kulit dalam. Nah, silinder pusat adalah bagian tengah akar. Terbagi dua, pericycle lapisan luar dan pembuluh. Yang membawa air, xilem. Yang membawa hasil fotosintesis. Loh, buat apa hasil fotosintesis dibawa ke akar? Ya jelaslah, akar juga perlu membelah, perlu memanjang, perlu dewasa, dia butuh nutrisi. Jadi dia harus disuplai makanan. Oke, sampai sini jelas tentang akar. Berikutnya kita bahas tentang batang.